Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Omar selaku host dengan acara hari ini dan saya akan dibantu oleh rekan saya, Mbak Intan sebagai co-host. Senang sekali kita dapat berkumpul dalam acara LNJ Academy Webinar. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita memasuki seri keempat dari rangkaian webinar LNJ Academy. Kalau sebenarnya kita sudah membahas dulu mengenai asuransi freight forwarder liability, kemudian juga konstruksi, dan oil and gas, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan topik yang sangat relevan dengan arah pembangunan nasional dan tren global saat ini, yaitu strategi asuransi yang tepat untuk melindungi risiko proyek PLTS dan energi terbarukan. Beberapa berbicara mengenai renewable energy, ini menarik Bapak Ibu. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong transisi energi bersih, di mana kita lihat proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan berbagai bentuk energi terbarukan kini semakin gencar dikembangkan, baik oleh pemerintah, BUMN, maupun juga di sektor swasta. Nah, ini juga sejalan dengan cita-cita negara kita menjadi negara dengan zero emission di tahun 2060 mendatang. Di tahun ini sendiri, hingga puluhan tahun ke depan diproyekkan akan menjadi periode penting bagi pertumbuhan energi terbarukan. Mulai kita lihat sekarang ada pembangunan PLTS dengan skala besar, kemudian rooftop solar, pembangkit biomasa, hingga infrastruktur dan pendukung lainnya. Nah, dengan peningkatan jumlah dan skala proyek tersebut, pastinya perlindungan risiko melalui asuransi yang tepat juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, baik untuk melindungi aset kita, investasi, maupun kepentingan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Nah, Bapak Ibu, izinkan kami juga memperkenalkan perusahaan kami. Kami Liberty, kita PT Liberty and General Insurance Broker merupakan perusahaan asuransi. Kami merupakan perusahaan pialang asuransi umum yang berpengalaman di Indonesia. Kami menyediakan solusi asuransi di berbagai sektor, termasuk di sektor logistik, konstruksi, liability, yang pastinya mendukung proyek energi terbarukan. Dengan pendekatan yang tepat, komprehensif, dan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Nah, berikut ini ringkasan dari profil perusahaan kami. Kami didirikan pada tahun 2006, sehingga saat ini di tahun 2025 kami sudah beroperasi selama 19 tahun. Kemudian kami juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga semua layanan kami berada dalam regulasi yang jelas dan aman. Kami juga didukung oleh Legasis, salah satu sistem broker asuransi terkemuka yang membantu kami memberikan layanan efisien dan profesional. Kemudian, kami juga diakui secara profesional karena kami merupakan anggota dari Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau APARI. Kemudian perusahaan kami juga menjadi anggota dari Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Asuransi Indonesia. Tahu di sini APARINDO yang memperkuat kredibilitas dan jaringan profesional kami. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan broker reasuransi internasional di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Singapura, di Malaysia, India, Timur Tengah, dan di Eropa. Untuk memastikan solusi asuransi Bapak Ibu semua komprehensif. Baik, untuk membahas topik kita hari ini, kita sudah bersama dengan salah satu tokoh senior di industri asuransi Indonesia, yaitu bersama Bapak Taufik Arifin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah kenal beliau, beliau adalah pendiri dan CEO LNG Insurance Broker dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang asuransi. Tak terkecuali juga dalam menangani kebutuhan proteksi untuk proyek renewable energy. Mari kita saksikan video profil beliau berikut ini. Mari kita sambut, ahli pialang asuransi berpengalaman lebih dari 40 tahun. Beliau adalah Bapak Muhammad Taufik Arifin,
pendiri dan Direktur Utama PT Liberty and General Insurance Broker. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, beliau telah meniti karir di berbagai perusahaan broker ternama serta turut aktif dalam pengembangan kompetensi profesi melalui APARI dan LSPPI. Beliau juga merupakan pemegang sertifikasi internasional dari ANZIIF Australia, dan telah berperan penting dalam mencetak tenaga pialang asuransi profesional di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan manajemen, dan komitmen tinggi terhadap integritas serta kualitas layanan, beliau hadir untuk membagikan wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita persilahkan Pak Taufik untuk memulai webinar hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kepada rekan-rekan peserta seminar, selamat datang. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saya, seperti disampaikan tadi, saya sudah 40 tahun bergerak di bidang asuransi. Sebagian besar waktu saya ada di broker asuransi. Saya mengikuti beberapa pendidikan sehingga saya juga mempunyai sertifikasi keahlian dari berbagai tingkat, mulai dari internasional. Tadi disampaikan saya adalah pemegang gelar dari Australia New Zealand Insurance Institute Fellowship, kemudian di dalam negeri saya pemegang gelar dari Certified Indonesian Insurance Broker. Bapak dan Ibu, seminar kita hari ini adalah bagian dari program serial webinar yang diselenggarakan oleh LNG Academy. LNG Academy adalah bagian dari divisi dari LNG Insurance Broker khusus untuk human development. Jadi di sini kami berbagi ilmu pengetahuan, terutama kami tujukan kepada internal kami. Setiap minggu kami mengadakan kelas, kami juga mengadakan diskusi, kemudian juga mengelola ligasasuransi.com, para penulis-penulis artikel, dan setiap hari kami menulis artikel. Bagi Bapak yang sempat mampir ke ligasasuransi.com, bisa dilihat di sana karya tulis dari teman-teman dari LNG, khususnya berkaitan dengan manajemen risiko dan asuransi. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita melanjutkan webinar kita, yaitu mengenai strategi asuransi yang tepat untuk melindungi risiko proyek PLTS. Jadi khusus hari ini kita bicara PLTS, bagian dari industri renewable energy di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, untuk membesarkan waktu, mari kita langsung ke bahan presentasi. Kira-kira kita akan perlu waktu sekitar 1 jam paling lama termasuk diskusi. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini sebelum kita mulai saya pun sempat mengupdate mengenai perkembangan industri renewable secara internasional. Ternyata ada data yang mencengangkan dan yang mengagumkan juga, bahwa selama semester pertama tahun 2025, suplai energi listrik dari renewable di tingkat dunia itu sudah melebihi atau lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh batu bara. Ini menggambarkan bahwa tren renewable semakin kuat dan industri ini semakin berkembang. Ada 2 negara yang mendominasi pertumbuhan renewable ini. Pertama, India, kedua China, dan kita tahu bagaimana kedua negara ini sangat serius dengan renewable, terutama untuk PLTS. China ribuan hektar, mungkin ratusan ribu hektar solar farm mereka. India juga terkenal dengan solar farm terbesarnya di Rajasthan yang sudah memberikan rasa ribuan megawatt saat ini dan terus berkembang. Bahkan tadi saya sempat melihat juga bahwa peningkatan kebutuhan listrik setahun ini sebesar 2,6%, dan 100% peningkatan itu sudah disuplai oleh renewable. Sementara itu kita di Indonesia juga pemerintah semakin kuat, semakin mempertegas posisinya dalam kebijaksanaan transisi energi dari energi fosil ke renewable. Dan baru 2 minggu yang lalu ada pertemuan antara Menteri Keuangan yang sangat terkenal, Bapak Purbaya, dengan Menteri SDM dan juga bersama Presiden, yang ditegaskan juga di sana bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar 30 miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan untuk pengembangan renewable.
atau pengembangan proyek transisi energi. Nah, ini tentunya menjadi berita bagus buat kita pelaku ekonomi, buat masyarakat tentunya pelaku energi khususnya di bidang renewable. Ini berita bagus dan kita akan sangat sibuk dalam tahun-tahun ke depan. Baik, kita lanjut eh, ke slide yang pertama. Tadi saya sudah awali dengan fenomena yang terjadi, transaksi energi dunia ke arah green energy, dan itu sudah terjadi dan sekarang hampir semua ada. Bahkan saya melihat justru kita Indonesia agak tertinggal kalau dibandingkan negara-negara ASEAN, negara Asia apalagi. Tapi tidak apa-apa, ini kesempatan buat kita untuk mengejar ketertinggalan. Nah, kita tahu posisi kita Indonesia termasuk yang sangat strategis untuk renewable khususnya PLTS karena posisi kita yang tepat berada di atas khatulistiwa di mana cahaya matahari hampir selama 12 jam kalau dalam keadaan baik itu bersinar dengan terang dan itu ada potensi dari energi ya. Kalau dibandingkan negara kita uh, Vietnam, Thailand dan Malaysia kita sebenarnya lebih baik. Tapi sayangnya mereka Vietnam dan Thailand itu sudah jauh lebih baik lebih dulu. Bahkan 2-3 tahun yang lalu saya mempunyai klien pertama saya dengan solar itu mereka investornya dari Thailand. Nah, Bapak dan Ibu, pemerintah kita sudah sangat fokus, sangat serius dalam pengembangan renewable. Bahkan tahun 2005 ini ingin meningkatkan bauran energi atau pembagian pembangkit listrik itu yang mana sekarang ditargetkan 23% berasal dari renewable ya. Renewable yang kita tahu terdiri dari PLTA, terdiri juga PLTS, kemudian geothermal. Kita belum begitu berkembang yaitu wind, tenaga bayu kalau dari PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Di kita uh, baru mulai dan sedang kebetulan sebulan 2 bulan lalu saya ikut juga bergabung dengan teman-teman di asosiasi PLTB itu memang sedang uh, pemetaan lokasi-lokasi untuk dibangun PLTB. Uh, Sangat luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan di awal, pemerintahan Prabowo salah satu program besar pemerintahan Prabowo adalah transisi energi, kemandirian energi. Bahwa kita bangsa Indonesia sudah diberkahi dengan begitu besar potensi energi khususnya renewable, maka pemerintah akan memaksimalkan potensi ini. Kemudian fokus pada data sebagai tulang punggung. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa meskipun kita punya 4 alternatif renewable, yaitu PLTA, angin, kemudian geothermal, tapi pembangkit listrik tenaga surya justru itu yang terbesar. Mungkin saya melihat mungkin di atas 50% itu adalah PLTS. Ya, yang mana pemerintah juga sudah membuat program investasi sekitar 15 miliar dolar ini termasuk target rooftop itu untuk PLTS itu 2004-2028 itu dengan target 5,75 gigawatt. Nah, ini semua memerlukan investasi, memerlukan supply solar cell, inverter, dan semuanya memerlukan jasa konstruksi, memerlukan perusahaan-perusahaan investor, ya. Dan tentu saja perlu juga asuransi, karena walaupun gimana, selalu setiap kegiatan ada risiko, dan selalu ada kebutuhan untuk pengolahan risiko dan bentuk asuransi. Uh, itu mungkin secara pendahuluan dari saya. Selanjut, next slide. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita lihat kembali potensi besar PLTS di Indonesia. Pertama, kita tahu tenaga surya itu berarti dari surya, dari matahari. Nah, betapa beruntungnya kita berada di posisi di tengah-tengah belahan bumi ini yang kita sebut namanya ekuatorial atau khatulistiwa, yang mana matahari berada di atas kepala kita. Bayangkan misalnya kalau negara yang berada di bagian utara, matahari itu hanya sebagian atau bagian selatan.
tidak tepat dan mereka juga cepat malam cepat siang. Kalau kita full satu hari itu matahari bersinar. Nah, itulah kekayaan uh, kita Indonesia dari segi energi surya. Nah, potensi pengembangannya PLTS tidak hanya di darat, tapi di atap atau di waduk. Ya, kita alhamdulillah. Oh ya, mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Saya yakin di antara para hadirin, para peserta ini adalah sahabat-sahabat kami, klien-klien kami yang sudah mempercayakan kebutuhan asuransi kepada kami. Saya ingin menyapa pertama kepada rekan-rekan dari Emerging Solar sudah hadir. Kemudian ada dari AT juga hadir, ada dari Etrama, ada dari Berlin, ada Green Roof, atau juga rekan-rekan lain yang sedang tim kami sudah berbicara, sudah ketemu, tapi mungkin saya secara pribadi belum ketemu. Uh, Senang sekali bisa bapak-bapak dari kalian-kalian tadi bisa hadir. Baik, saya lanjut lagi. Potensi PLTS di Indonesia juga sangat besar. Ya, hanya saja mungkin kita agak terlambat memulainya. Kalau dibandingkan dari China, India itu di bidang negara bagian utara kan mereka sebetulnya. Tapi mereka sudah melakukan investasi yang besar dan sebagainya. Nah, di Indonesia sudah mulai, terbanyak saat ini adalah roof dan saya senang sekali teman-teman ini hampir setiap hari sudah mulai memasang di berbagai pabrik, building, dan juga perumahan. Dan tapi demikian juga sudah mulai juga di waduk termasuk Cirata, kemudian kedua juga sudah akan mulai dan tempat-tempat lain juga sudah survei. Nah, secara keseluruhan potensi PLTS energi yang dihasilkan oleh Indonesia itu di atas 200 gigawatt. Itu salah satu yang terbesar. Jadi kalau kita hanya mengandalkan PLTS saja, sebetulnya kita sudah cukup energinya. Ya. Nah, yang menyenangkan dan itu juga kita beruntung sekarang yang permintaan kita yang baru di bawah Pak Prabowo benar-benar intensif fokus di renewable energy, pengembangan transisi energi dan memang tidak ada pilihan karena kita tidak lagi mempunyai cadangan minyak dan gas bahkan sejak 2004 kemarin kita sudah menjadi net importer yang dulu sebelumnya kita dikenal sebagai negara ekspor minyak tapi 2004 ke sini sudah berganti kita justru mengimpor bahkan hari ini semakin ke sini produksinya makin turun sedangkan kebutuhan energinya makin banyak misalnya produksi minyak itu sekarang hanya 600 barel per hari, tapi kebutuhan kita untuk energi kita itu sudah di atas 1,2, 1,3 juta dolar per hari. Jadi kita yang mengimpor lebih banyak dari ekspor. Nah, tidak ada pilihan lain adalah transisi energi. Oke. Uh, Perbankan mendukung green financing, sudah jelas ada program ESG dan sebagainya. Apalagi kita tahu sejak mungkin sudah hampir 1 bulan ini kita punya Menteri Keuangan yang fenomenal, Bapak Purbaya, yang sangat mendukung uh, kegiatan ekonomi dengan strateginya yang menurut saya ditunggu-tunggu semua orang, yaitu dengan memindahkan uang yang selama ini diparkir di Bank Indonesia, kemudian dipindahkan ke sektor perbankan, dan itu diminta disalurkan untuk investasi-investasi. Nah, salah satu menurut saya investasi yang paling visible saat ini adalah energi renewable, termasuk di PLTS. Kemudian PLTS adalah bisnis jangka panjang, ya karena energi adalah kebutuhan selamanya. Oleh karena itu, PLTS adalah bisnis jangka panjang. Kalau lah misalnya uh, solar cell-nya apa namanya sudah rusak dan sebagainya, mungkin harus diganti, hanya perlu diganti, tetapi tetap bisa dilanjutkan. Ya. ROI-nya, return on invest-nya bisa optimal dengan manajemen risiko yang tepat. Nah, disinilah sebagai pebisnis, para investor, para developer, pada owner menginvestasikan uangnya di PLTS. Namun demikian, perlu dikelola dengan baik. Salah satunya yang perlu diantisipasi adanya risiko-risiko yang dapat terjadi selama pembangunan atau selama operation and maintenance yang bisa uh, menghilangkan hasil investasi atau bahkan merusak investasi itu sendiri. Nah, seperti apa nanti kita bisa
lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, ini mungkin buat para pelaku industri mungkin sudah paham, tapi di seminar ini juga banyak yang mungkin baru pertama kali mengikuti seminar atau mengikuti industri ini. Termasuk di sini juga ada beberapa orang rekan-rekan dari mahasiswa, dosen. Eh, Mari kita pahami sama-sama tipe PLTS dan karakteristiknya. Pertama, PLTS rooftop atau PLTS atap kalau di sini, segmen perumahan dan industri. Ya, perumahan saya rasa ke depannya sudah menjadi kebutuhan, mungkin membangun rumah sudah bersama dengan PLTS, pembangkit listrik di atapnya, ya. Tapi bagi yang tidak, sudah mulai juga sekarang rumah-rumah yang sudah ada dipasang uh, PLTS-nya di atasnya. Tapi kalau dari industri, kalau saya melihat dari kegiatan klien-klien kami ini saat ini, itu memang sudah menjadi tren, sudah menjadi satu kebutuhan. Karena memang terlihat di sana terjadi penghematan uh, dengan adanya PLTS dan juga ada kerjasama yang sangat saling menguntungkan dengan PLN, sehingga kalau industri menurut saya sudah menjadi uh, kebutuhan saat ini. Saya rasa uh, hampir kawasan industri sudah memasang PLTS di Cikarang, Jababeka, ini klien-klien kami paling sibuk sekarang ada di sana. Uh, dan juga tidak hanya di industri, nanti juga asli perkantoran, ya, kantor pemerintah, kantor swasta, pergudangan, building, high-rise building. Kemudian PLTS lain adalah PLTS ground mounted, skala utilitas besar, investasi besar, atau farm uh, uh, solar. Jadi pembangkit listriknya berada di atas tanah, biasanya di atas 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Misalnya saat ini rata-rata misalnya di Indonesia untuk 1 hektar eh, lahan PLTS perlu investasi antara 750.000 sampai 1 juta dolar dan menghasilkan 1 juta 1 megawatt misalnya. Dari formulanya kira-kira. Nah, itu semakin besar, semakin banyak sekarang PLTS ground mounted, ya. Skala besar, utilitas besar. Floating solar. Nah, ini yang sudah mulai, ya kita tahu di Garut Carata sudah ada kalau nggak salah 100 sampai 200 mega. Bangun lagi tahap 2 saat ini saya rasa sudah kick off, dan juga di tempat-tempat lain uh, saya dengar di daerah kampung saya di Danau Singkara juga sudah disurvei. Itu solar, floating solar. Oh ya, yang ground itu kami juga ada permintaan estimasi asuransi untuk 2 lokasi, kalau nggak salah satu di Jawa Barat di daerah eh, ya daerah daerah Kuningan, kemudian ada di Jawa Timur juga dengan kapasitas 200 mega 200 mega itu sudah kami pakai. Kemudian hybrid solar and storage, jadi pakai baterai. Nah, ini serasa trending yang akan ke depan juga, tidak hanya pembangkit listrik tapi juga didukung oleh storage, penyimpanan tenaga listriknya. Ini industri yang akan terus berkembang. Microgrid untuk daerah terpencil, microgrid itu untuk daerah-daerah tertentu tidak perlu bekerja dengan PLN tapi bisa mengintegrasi sendiri. Skala kapasitas KWP ratusan megawatt. Setiap nah, tapi perlu diketahui setiap tipe, setiap jenis industri PLTS itu mempunyai risiko yang berbeda. Maka perlu perlindungan yang berbeda, perlu approach risk management dan insurance yang berbeda, yang nanti akan kami jelaskan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut sekarang ke risk management dan insurance. Kita pelajari antisipasi risiko-risiko yang dapat terjadi dalam setiap proses investasi atau pekerjaan di bidang PLTS. Yang pertama, risiko pada tahap desain atau perencanaan. Nah, walaupun perencanaan PLTS relatif sudah uh, lebih simpel, artinya dibandingkan dengan geothermal yang harus diukur dulu berapa panas buminya ke dalam, berapa pembangunannya di kemiringan berapa, kapasitas jenis mesin dan sebagainya, pembangkitnya, turbin dan sebagainya. Uh, Nah, PLTS relatif lebih simple.
Namun demikian, tetap diperlukan keahlian dan pengalaman khusus didesain oleh ahli-ahlinya, sehingga ketika pemasangan, ketika sudah terpasang, itu bisa menghasilkan seperti yang diharapkan. Bisa aman dan sebagainya. Jadi itu desain kapasitas. Jadi saya yakin di dalam masing-masing perusahaan selalu ada desainnya yang menentukan izinnya siapa kompeten. Kemudian pemilihan teknologi yang tidak sesuai dan tidak sesuai lagi itu juga risiko pemilihan teknologi. Kalau teknologinya apa yang pas, berapa jenisnya, berapa ketebalannya dan sebagainya itu perlu diikut. Kemudian risiko regulasi dan perizinan itu juga perlu diperhatikan. Apakah sudah mendapat izin dari otoritas setempat atau sudah bekerja sama dengan PLN, kontrak dengan PLN sudah terpenuhi. Kemudian ada risiko berikutnya keterlambatan kontrak EPC. Ya. Eh, saya rasa bagi teman-teman yang bergerak di bidang eh, PLN selalu ada kontrak eh, kapan COD, Commercial Operation Date yang sudah dikontrakkan. Kalau dilewat itu, maka berpotensi terkena denda keterlambatan. Kemudian faktor lain yang harus diperhatikan adalah feasibility study harus lengkap, harus komprehensif, harus dibuat oleh orang-orang yang kompeten. Eh, Kemudian yang perlu diantisipasi pada saat desain adalah kesalahan perhitungan biaya. Biaya terhadap materialnya, biaya pengangkutannya, biaya tenaga kerjanya, mungkin tingkat kesulitannya, mungkin dengan kesulitan tertentu biayanya akan lebih tinggi dan itu perlu diperhatikan. Kemudian risiko pembiayaan dan lender confidence. Nah, ini yang perlu menjadi perhatikan adalah risiko pembiayaan. Pembiayaan artinya seperti apa nanti cash flow yang akan dihasilkan oleh proyek ini. Berapa besar, berapa lama, dan sebagainya. Kemudian risiko lain yang perlu diperhatikan adalah pasti lender akan melihat apakah ada asuransinya, apakah ada jaminannya. Nah, ini biasanya bank atau investor akan menanyakan ini. Nah, kita lanjut sekarang ke resiko pada tahap konstruksi. Yaitu setelah didesain, sudah ditempatkan lokasinya, sudah pula kontrak yang ditandatanganinya, ya dalam tahap yang tadi, kalau boleh saya sampaikan juga, kami LNG juga bisa memberi masukan pada saat desain. Misalnya kalau sudah lokasinya, kemudian kontraknya sebelum dibuat, kami boleh bisa memberikan masukan risiko apa saja dan jaminan asuransi apa saja. Terus terang untuk kalian-kalian kami ini, kami sering sekali dimintai pendapat, bahkan mendraft kontraknya seperti apa yang perlu dibuat, khususnya berkaitan dengan asuransi. Nah, itu sebagian tugas kami sebagai broker untuk membantu klien-klien kami. Baik, kita lanjut kembali ke risiko di tahap konstruksi. Yang pertama, kita ada potensi risiko kecelakaan di lapangan kerja, lapangan. Kecelakaan buat staff, buat supervisor, atau pekerja kita ketika mereka bekerja. Bisa cedera, bisa cacat, bahkan bisa meninggal. Jadi, maka sebagai kontraktor, sebagai project owner, berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan. Misalnya, disediakan helm, disediakan pakaian, disediakan sepatu yang sesuai. Kedua, banjir, badai, dan hujan ekstrim. Nah, salah satu tipikal di Indonesia, walaupun matahari bersinar, tapi kalau musim hujan, itu bisa terjadi banjir. Nah, baru saja selasa 2-3 minggu yang lalu kita baru eh, Bali mengalami banjir besar, itu ada risiko. Ada badai, badai mungkin untuk daerah tertentu jarang terjadi badai, tapi daerah tertentu badai dan hujan ekstrim, hujan yang berlebihan. Nah, ingat eh, kita PLTS rawan terhadap risiko ini. Pertama, karena kalau di atap, pasti kalau angin topan badai, salah satu potensinya adalah kita terkena angin badai dan tertiup ada. Kalau di darat, selain badai, tentu saja banjir. Kalau tadi banjir, kena longsor, sehingga saya 2-3 tahun lalu salah satu PLTS di Tambang itu terkena longsor dan nilainya cukup besar. Kalau nggak di atas 25 M nilai kerugian yang terjadi. Jadi banjir adalah salah satu yang perlu kita perhitungkan.
Kemudian kerusakan panel saat pemasangan. Panel sudah dipasang, tetapi bisa disebabkan kelalaian bekerja atau memang ada faktor lain, maka panel itu rusak atau mungkin terbakar. Kemudian kebakaran di lokasi proyek, mungkin pekerja kita sudah bekerja, khususnya di rooftop misalnya, sudah terpasang, sudah ini, tiba-tiba pabriknya yang kebakar atau eh, gedungnya yang terbakar. Akibatnya investasi yang kita pakai juga ikut terbakar. Yang tidak kecil juga kemungkinan adalah terjadinya pencurian peralatan. Ya, ya, karena sangat apa namanya solar itu sangat ekspos terbuka, ya. Mungkin orang-orang tertentu menjadikan itu objek pencurian, itu bisa terjadi. Ya. Keterlambatan akibat logistik itu juga perlu diperhitungkan. Keterlambatan logistik itu misalnya karena sudah punya tenggat waktu kapan COD-nya, operation date-nya, tetapi eh, ada gangguan supply, entah dari pabriknya atau mungkin putusnya jalan ke lokasi kita. Itu juga termasuk penyebab keterlambatan. Atau eh, barang yang diangkut ke lokasi malah kecelakaan, jadi sampai atau terlambat. Kemudian klaim dari pihak ketiga. Klaim dari pihak ketiga ini adalah pihak-pihak di luar kontraktor, di luar developer, owner yang merasa dirugikan akibat dari pekerjaan konstruksi. Oke, maaf, maaf gangguan kali HP-nya lagi ke laptop. Oke, klaim ketiga ini adalah pihak lain di luar developer, di luar kontraktor yang mengalami ada dua kemungkinan. Mereka cedera atau meninggal dunia akibat dari kecelakaan. Misalnya panelnya jatuh atau mereka kesetrum atau mereka adalah karyawan penghuni dari atap ini akibat ini dia jatuh dan dia tuntut. Itu tuntutan dari pihak ketiga. Bentuk kedua adalah akibat kerusakan barang harta benda. Misalnya mobilnya yang diparkir di dekat pekerjaan-pekerjaan kita akibat tertimpa dari panel yang jatuh, mobilnya jadi rusak. Atau properti milik dari tempat kita bekerja mungkin rusak, bisa terbakar akibat pekerjaan kita. Nah, timbulnya kebakaran terhadap pabrik tempat kita memasang itu disebutnya juga risiko dari pihak ketiga. Next. Nah, sekarang kita masuk ke risiko di tahap operasional. Tahap operasional artinya sudah selesai dipasang dan sudah serah terima dan sudah dioperasikan. Jadi kalau di dalam istilahnya di pembangkit biasanya disebut COD, Commercial Operation Date. Jadi sudah serah terima, sudah dioperasikan, maka risiko berikutnya adalah uh, tingkat dioperasikan. Risiko tahap operasional ini kerusakan inverter atau kabel, kebakaran akibat korsleting, gangguan alam bandai banjir, pencurian panel, vandalisme, risiko bisnis, kontrak jual beli dan itu dari risikonya ya. Risiko kebakaran itu tidak hanya berasal dari kebakaran atas fasilitas PLTS, tapi kebakaran yang berasal dari uh, pabrik itu sendiri atau datang dari tetangga. Nah, itu juga risiko yang perlu kita antisipasi. Oke. Uh, jadi dari segi apa namanya operasional ini risikonya uh, lebih terlihat, apa yang lebih simpel, yaitu kita sebutnya namanya property risk. Jadi risiko atas materi-materinya. Oke, next. Oke, Bapak dan Ibu, ini beberapa contoh klaim yang bisa terjadi. Klaim itu artinya kerusakan yang bisa terjadi. Eh, Misalnya, beberapa waktu lalu di Jawa Barat terjadi kebakaran terhadap PLTS atap, ya, terbakar.
pltu terbakar menyebabkan gedungnya juga ikut terbakar. Dan itu sangat possible, sangat mungkin ya. Bisa terbakar karena korsleting, bisa terbakar karena overheating, atau bisa terbakar juga akibat dari gedungnya yang terbakar. Oke. Di Vietnam, floating solar rusak terbuat badai di Vietnam. Ya, dan kita tahu uh, Vietnam, Philippines, Cina bagian selatan, Jepang, Taiwan itu sangat rawan terhadap badai. Nah, kita bersyukur di Indonesia uh, badai bukan resiko yang terlalu besar ya. Kita pernah mana-mana di kita ini pernah terjadi puting beliung. Kita sebut puting beliung ya. Jadi tidak bukan badai seperti ini. Jadi dalam hal ini kita boleh dikatakan cukup aman. Di Malaysia, panel surya terbakar, menyebabkan kerugian yang besar. Kalau di India, mungkin termasuk yang di Rajasthan itu terjadi kerusakan inverter secara massal, besar-besar inverternya. Risiko-risiko lain, pekerja tersengat listrik saat instalasi. Nah, Bapak dan Ibu, lalu tadi bagian pertama kita sebut tadi risiko pemasangan, yaitu karyawan atau pekerjanya bisa terkena listrik pada pemasangan, atau ketika dia tidak sengaja menginjak kabel listrik yang sudah ada. Di Thailand, PLTS banjir. Nah, kerugian semua ini tergantung investasinya. Semakin besar, maka nilai semakin besar. Ya, kalau roof misalnya, ya kita tahu saat ini rata-rata mungkin investasi antara 5 sampai 10 miliar. Misalnya. Tapi kalau farm mungkin jutaan dolar dan sebagainya. Baik, next. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, itu tadi namanya di dalam risk management namanya risk identification. Dan tugas kami sebagai broker adalah mengidentifikasi risiko, menjelaskan kepada klien-klien kami apa saja potensi risiko yang dapat terjadi. Nah, sebagai broker dan konsultan, lalu kami membuat namanya underwriting information, underwriting insurance information, data-data proyek, data-data desain, lokasi kami pelajari, lalu kami menyusun namanya program asuransi yang sesuai, atau memiliki jenis asuransi yang sesuai. Nah, ini ada beberapa jenis asuransi yang kami rekomendasikan kepada klien-klien kami yang bergerak di PLTS. Pertama, Construction All Risk Insurance. Construction, Erection, dua-duanya bersama Construction, Erection, All Risk Insurance. Dua-duanya sebetulnya risikonya sama, hanya bedanya. Kalau construction itu lebih cocok untuk pekerjaan sipil, karena di sini ada foundation, ada struktur, ada mechanical, electrical, finishing, dan sebagainya. Itu lebih cocok construction erection. Tapi untuk PLTS lebih cocoknya nah erection oris, walaupun kabarnya sama, cuma namanya lebih pas erection karena memang sebagian besar pekerjaan PLTS adalah pemasangan. Jadi di rooftop misalnya sudah ada panelnya, sudah ada kerangka dinaikkan lalu dipasang, itu erection. Nah, saya ingin menggambarkan posisi all risk di sini. Apa itu all risk dalam construction atau erection? All risk adalah polis asuransi yang mengcover, mengganti semua risiko yang terjadi. Nah, untuk lebih mudahnya, risiko yang terjadi menurut definisi all risk adalah sudden and unforeseen, tiba-tiba dan tidak terduga. Misalnya, tadi kita ada bahas sebelumnya, tiba-tiba angin topan badai, panel yang sedang terpasang, diterbangkan oleh angin, rusak dan harus beli dan ganti. Atau tiba-tiba banjir, hujan deras, sedang pasang, panelnya jatuh. Atau gedungnya kebakar. Itu sudden and unforeseen. Ya. Nah, sebenarnya ada pengecualiannya, memang selalu ada pengecualiannya, tapi pengecualian itu hal-hal yang memang dikecualikan, misalnya risiko perang, risiko berkarat, ionisasi, apa namanya kesengajaan dan sebagainya. Jadi yang pertama yang ingin sampaikan pada tahap pertama tadi desain construction maka asuransi yang cocok adalah erection or risk insurance. Oke. Itu jenisnya. Yang kedua adalah third party liability insurance. Nah,
biasanya asuransi construction erection or risk itu bisa digabungkan dengan third party liability insurance, yaitu asuransi terhadap pihak ketiga. Terhadap ketiga ini adalah tuntutan dari orang di luar kontraktor, di luar developer yang mengalami cedera badan, meninggal, atau cacat, atau harta bendanya rusak akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Misalnya tetangga dari proyek kita itu eh, cedera karena ada panel yang jatuh dan menimpa mereka. Mereka cedera harus dirawat dan biaya perawatannya itu diganti. Tuntutannya itu diganti oleh asuransi third party liability. Atau kalau misalnya eh, panelnya jatuh mengenai mobil orang lain atau mengenai rumah sebelah, orang yang sebelah menuntut dan tuntutnya itu di cover di third party liability insurance. Oke, itu nah berikutnya itu kalau tahap construction. Nah, kalau propertinya sudah jalan, sudah existing, atau tadi sudah masuk ke tahap operation and maintenance, maka asuransi yang direkomendasikan adalah property or risk insurance. Sama-sama ORIS, hanya bedanya kalau tadi erection yang risiko adalah proses pemasangan, sedangkan property dia sudah berupa aset dan properti, sudah berupa panel yang berproduksi. Risikonya ORIS juga, hanya saja bedanya dengan construction atau erection, ada unsur pekerjaan erection. Sedangkan di properti tidak ada lagi risiko construction. Dia benar-benar uh, mengcover kebakaran, ledakan, terkena petir, kemudian kejatuhan pesawat atau kejatuhan meteor dan sebagainya, kemudian risiko huru hara, pemogokan niat jahat orang lain, pencurian, kemudian termasuk juga topan banjir, angin topan badai, gempa bumi, itu bisa di cover di sana. Termasuk juga pencurian, itu masuk di dalam jaringan property or risk insurance. Sekali lagi property insurance ini adalah untuk panel yang sudah terpasang. Oke. Kemudian machinery breakdown atau juga electrical breakdown. Nah, electrical breakdown ini adalah atau machinery breakdown ini adalah kerusakan atas uh, komponen, atas bagian dari PLTS, apakah inverter ataukah trafo dan sebagainya, yang datangnya dari dalam. Jadi kalau properti oris tadi datangnya dari luar, sebagian kebakaran, jatuhan pesawat tertabrak dan sebagainya. Sedangkan machinery breakdown ini adalah kerusakan berasal dari dalam. Nah, saya mungkin bisa mencontohkan kalau karena sering sekali mengurus klien itu misalnya di pembangkit listrik uh, high speed tenaga solar misalnya, yang sering rusak itu adalah piston, crankshaft, rusaknya dari dalam, patah karena beroperasi. Nah, kalau di solar mungkin adalah overheated short circuit terhadap sorry, inverter atau terhadap panel dan sebagainya. Nah, kalau itu terbakar, kalau panel yang terbakar, kebakaran timbul akibat dari panelnya yang terbakar. Nah, itu sebenarnya masuknya ke electrical short circuit. Dan itu akhirnya ke machinery electrical insurance. Nah, itu kemudian ada namanya business interruption insurance. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Business interruption adalah asuransi gangguan usaha yang disebabkan oleh terjadinya resiko-resiko yang dijamin misalnya di property oris atau di machinery. Dan misalnya, business interruption ini adalah uh, asuransi gangguan usaha terhadap pendapatan yang sudah diharapkan. Hilangnya pendapatan yang diharapkan akibat adanya risiko yang terjadi yang dijamin oleh asuransi, misalnya property owners. Misalnya, kalau terjadi kebakaran, maka panelnya tidak bisa berproduksi. Nah, akibatnya pendapatannya hilang. Nah, pendapatan yang hilang atau yang berkurang akibat kebakaran itu yang di-cover oleh business interruption insurance. Nah, saya ingin ke depannya ini menjadi pertimbangan juga oleh semua developer bahwa juga perlu diurus business interruption. Dan terus terang ini tidak mudah meyakinkan asuransi, tapi ini suatu kebutuhan yang menurutnya ke depannya, apalagi kalau
semakin ke sini bisnisnya makin besar. Nah, bayangkan misalnya akibat satu kebakaran di satu pabrik yang seharinya seharusnya sudah punya income yang rutin setiap bulan 1 M misalnya, kemudian karena kebakaran perlu 2 tahun, 1 tahun, kemudian itu income-nya hilang. Nah, income yang hilang itu di cover oleh asuransi atau profit yang hilang ya di cover oleh asuransi. Itu namanya business interruption. Nah, yang berikutnya adalah marine cargo insurance, asuransi transportasi. Nah, khususnya pada tahap pemasangan erection itu pasti dibutuhkan asuransi transportation insurance atau marine cargo insurance. Misalnya, ketika mengimpor panel dari China misalnya, uh, harganya 2M, 3M, itu ada risiko-risiko selama dalam perjalanan. Misalnya kapalnya tenggelam, kapalnya terbakar, atau mungkin rusak dalam perjalanan. Entah karena ombak besar, panelnya dipecah-pecah, begitu diterima sudah rusak. Nah, itu resiko itu bisa di-cover oleh Marine Cargo Insurance. Nah, tantangannya di Indonesia, siapa yang harus mengasuransikan? Kalau misalnya kita impornya adalah CIF, berarti kita yang harus mengasuransikan. Kalau impornya FOB, ya kita yang mengasuransikan dari sana. Ya. Nah, tidak hanya dari import, sebetulnya juga dari eh, eh, barang itu berada ke lokasi proyek. Misalnya proyeknya ada di Garut, misalnya diangkut dari Jakarta, maka selama perjalanan dari Jakarta Garut itu perlu diasuransikan. Nah, sebelum meeting ini baru saja membantu klien saya yang eh, barangnya rusak karena truknya mundur dan terbalik di daerah Jambi. Jumlahnya sekitar 250 juta. Itu juga pengarahan, pengangkutan barang. Nah, jadi marine cargo insurance ini lebih banyak dibutuhkan pada saat construction kalau untuk PLTS. Oke, next. Oke, nah di samping jaminan tadi ada jaminan tambahan yang perlu dipertimbangkan dan itu kami bisa bantu. Pertama, bid bond. Nah, saya melihat aktivitas di PLTS karena mengacu kepada PLN, peraturan PLN, maka eh, prosesnya itu sama seperti yang ada di PLN. Pertama, perlu bid bond. Bid bond ini adalah jaminan ketika mengikuti tender atau jaminan tender. Ya. Bid bond ini ada dua bentuk, ada surety bond dan ada asuransi. Surety bond itu ada asuransi atau dari bank, bank garansi. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan setiap kontraktor yang ditunjuk yang menang, mereka siap untuk melakukannya. Nah, kami bisa bantu di sini baik untuk penerbit surety bond oleh asuransi atau oleh bank. Bentuknya adalah kontrabank garansi. Performance bond adalah jaminan pelaksanaan ketika sudah ditunjuk sebagai pemenang, maka pihak Mohohir, para pemilik proyek juga meminta jaminan kepada kontraktor bahwa mereka pasti akan menyelesaikan proyeknya. Untuk itu diminta jaminan. Katakan 5% dari nilai kontrak itu harus diserahkan ke pemilik proyek dalam bentuk jaminan. Jadi ada dua, sama menggunakan bank garansi atau dengan asuransi, tergantung kebijaksanaan dari Bohir. Tapi terus terang belakangan ini lebih senangnya pakai bank garansi. Nah, kami dari LNI bisa membantu tetap bekerja sama antara bank dengan asuransi, yang mana jaminan diterbitkan oleh bank, tapi di belakangnya yang dijamin backup adalah asuransi. Manfaatnya adalah pertama dari segi cash flow. Jadi tidak harus 100% dana dari kontraktor ditaruh atau fasilitas yang dikurangi, tapi cukup dengan mengatur bekerja sama dengan asuransi, dana atau jaminan dari asuransi lah sebagai perusahaan yang menjamin. Sedangkan kontraktor cukup mungkin 10% atau 15% ditambah fee, lebih hemat. Payment juga demikian, kalau ada perlindungan payment, jaminan uang muka. Nah, satu lagi yang diperlukan juga adalah professional liability insurance. Nah, di bagian pertama tadi kita sudah bicara mengenai risiko-risiko yang dihadapi ketika uh, desain, ketika merancang. Ya. Kalau terjadi kesalahan dalam mendesain sehingga terjadi kecelakaan atau PLTS-nya tidak berjalan seperti yang diharapkan dan melanggar ketentuan, misalnya daya tak mampu dan sebagainya, tapi
terhadap buku dan sebagainya, itu bisa di backup oleh professional liability insurance. Ya, professional liability insurance ini namanya asuransi error or omission, kita sebut juga. Akibat kesalahan dan kelalaian ketika merancang, ya kita sudah tahu bahwa yang merancang adalah orang yang berpengalaman, uh, punya latar pendidikan yang baik. Tetapi namanya manusia, dia lakukan semuanya, tetapi tetap ada hal-hal yang error, yang lalai, yang membuat yang menyebabkan uh, PLTS-nya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kalau ada tuntutan dari Bohir atau dari pihak manapun akibat kesalahan kelalaian itu, maka itu bisa di-cover dalam professional indemnity insurance. Nah, sekarang di Indonesia, sekarang professional indemnity insurance ini sudah menjadi satu kebutuhan karena hampir setiap industri sekarang sudah mempersyaratkan professional indemnity insurance. Karena untuk kami di broker asuransi, kami juga wajib mempunyai asuransi professional indemnity insurance. Nah, sekali lagi poinnya adalah tujuannya adalah untuk menjamin kesalahan dan kelalaian. Kemudian, nah ada yang menarik ini, belum banyak tapi perlu menjadi pemikiran kita ke depan, yaitu parametric insurance. Parametric insurance adalah asuransi yang berdasarkan indikasi indikator berdasarkan eh, data-data yang umum. Oke. Untuk lebih mudah saya contohkan gini. Parametric insurance itu adalah kalau terjadi penurunan pendapatan atau terjadi ya khususnya penurunan pendapatan akibat dari hujan yang terlalu lama sehingga seharusnya dalam perhitungan hujan itu adalah mungkin hanya 40% 30%, tapi suatu saat hujan itu lama, kebalikannya malah hujan terus 60%. Nah, akibatnya pendapatan yang diharapkan tadi, katakan sudah mengharapkan dua atau tiga, gara-gara ekstrim, cuaca ekstrim, pendapatannya jadi turun. Ya, turun. Nah, ke selisih penurunan pendapatan itu di cover oleh parametric insurance. Nah, terus terang ini baru, uh, saya ini juga saya ada beberapa teman-teman PLTS juga pernah nanya pada saya, ini memungkinkan nanti kalau industri ini sudah makin besar. Sangat mungkin, mungkinnya Indonesia seperti Indonesia ada satu masa hujan terus sehingga produksi turun. Ya. Kebalikan misalnya kalau di PLTA itu terjadi, tapi juga belum bisa produk ini dikembangkan. Di PLTA misalnya kalau PLTA itu tergantung pada air. Kalau kemarau yang terlalu panjang sehingga PLTA produksinya turun, nah harusnya penurunan selisih penurunan pendapatan dari normal itu di cover di parametric insurance. Nah, di negara lain seperti di Malaysia sebenarnya sudah ada, tapi ini malah berlakunya di pertanian. Ya. Di Malaysia kita tahu pertanian khususnya kelapa sawitnya sudah terorganisasi dengan baik. Mereka sudah menggunakan parametric insurance ini perusahaan-perusahaannya. Misalnya kalau musim kemarau terlalu lama, maka mereka kehilangan pendapatan atau pendapatan turun. Nah, selisihnya itu di cover oleh asuransi. Jadi Bapak ini suatu ide yang nanti mungkin kita kembangkan bersama industri ini yang kita perlukan. Nah berikutnya adalah Directors and Officers atau DNO, khususnya tanggung jawab melindungi para pimpinan perusahaan, komisaris, direktur, dan sebagainya dalam hal mereka membuat keputusan yang salah yang menyebabkan kerugian pada investor, pemegang saham, kerugian kepada pihak-pihak lain, customer dan sebagainya. Contohnya misalnya eh, direktur membuat kebijaksanaan, eh, misalnya pemilihan lokasi sudah dipikirkan, tetapi lokasi itu ternyata salah. Sedangkan investor sudah masuk sebenarnya, tapi itu ternyata di luar dugaan itu salah dan tuntutan itu diberikan oleh eh, bisa ditarikan ke director and officer. Jadi simpelnya begini, director and officer ini sama kira-kira tanggung jawab direksi direktur di dalam perusahaan sesuai dengan ada pertemuan kehubungan ya. Akibat tindakan yang salah dari direktur yang bisa merugikan pemegang saham, pihak ketiga dan lainnya, termasuk juga dalam keputusan dalam uh, hubungan kepegawaian, mungkin melakukan PHK kepada karyawan tapi tidak memperhatikan undang-undang, kemudian dia dituntut dan dari situ. Uh, itu dari kemudian seperti Bang Garsi tadi saya bahas
seperti bank garansi dan kontra bank garansi saya sudah bahas tadi mengenai di Bitcoin Performance Payment Bond. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Tinggal 2 slide lagi. Saya rasa kita akan sampai di ujung ini. Ah, kemudian untuk keperluan asuransi apa yang diperlukan? Ya, kami broker karena broker konsultan maka kami akan mempelajari. Pertama, kami ingin informasi lokasi dan kapasitas proyek. Kemudian nilai investasi berapa, spesifikasi panel inverter, kabelnya apa saja dikasihkan. Biasanya itu sudah berupa desain, gambar, kemudian ada schedule, bar chart, layout, ASE, kontrak, kopi kontrak sangat kami perlukan. Nah, dari situ kami melihat apa saja asuransi yang harus disediakan, kemudian nilainya berapa-berapa, sehingga kami bisa mendesain program asuransi yang sesuai dengan kontrak, sesuai pula dengan risiko yang dihadapi. Dan kemudian kami juga bisa memberi estimasi biayanya berapa, sehingga kalau itu berupa Bitcoin, baru tender, Anda sudah punya gambaran biayanya berapa. Nah, buat EPC, salah satu yang apa namanya yang sering terjadi, tapi mungkin saya di Pradesh tidak terlalu, tapi kalau di tempat lain itu sering menggunakan, oh dulu rate-nya berapa ya, diambil referensi premi yang lama, tapi ingat premi asuransi itu dinamis, kadang naik bisa turun, dalam sebulan bisa naik bisa turun, faktornya misalnya ada klaim besar misalnya, terjadi klaim besar, kecelakaan besar, itu preminya bisa naik tiba-tiba, atau asuransi kehilangan kapasitas dari asuransinya, itu juga ada yang berbeda. Jadi itu informasinya. Next. Ini estimasi aja Bapak dan Ibu ya. Ini bukan angka yang tepat. Ini hanya buat menggambarkan saja. Kalau untuk CRR itu berkisar antara 0,15 0,3. Kemudian par properti itu tergantung lokasi, jenis di mana 0,15 0,3 dari nilai aset. uh, MB 0,1 MB itu masih dari breakdown, marine cargo dari 0,08 sampai 0% dari nilai barang yang diangkut, faktor lokasi rawan banjir, kondisi kontak EPC, itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi karena di sini mungkin ada berapa EPC, maka ini buat gambaran saja. Tapi angka pastinya nanti setelah kami dapat data dan setelah kami juga dapat backup dari asuransi. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang bagian yang sangat kritikal, ya, klaim kecelakaan, ya. Tidak ada satupun di antara Bapak dan Ibu peserta semua yang ingin ada yang kecelakaan. Tapi kecelakaan itu terjadi. Misalnya seperti kami, LNG ini kami punya 500 sampai 1000 klien yang sehari aktif, itu dalam seminggu bisa 2-3 kali itu terjadi kecelakaan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sebelum meeting ini sebenarnya saya baru saja diskusi dengan klien saya mengenai kecelakaan kargonya. Nah, kecelakaan itu terjadi. Oleh karena itu, walaupun jarang, maka tetap harus diantisipasi. Karena jarang, premi biayanya juga sedikit. Bapak tadi lihat ada 0,08, hanya 0,15 dari investasi, enggak sampai 1% dari. Tetapi ini gunanya adalah untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ya. Nah, selanjutnya saya jelaskan proses klaim asuransi. Pertama, yang harus dilakukan adalah laporan segera mungkin, maksudnya hari setelah insiden. Ya. Polis asuransi itu salah satu yang harus diperhatikan adalah klaimnya segera melaporkan. Nah, segera melaporan ini karena di dalam polis itu ada batas waktu pelaporan. Ada yang 1 kali 24 jam, ada 3 kali 24 jam, atau yang kami biasanya bisa nengok asuransi bisa lebih lama. Nah, banyak yang salah mengatakan bahwa laporan ini harus laporan lengkap, dibuat di atas kop surat, ditandatangani oleh project manager, oleh direktur, baru dikirimkan. Itu salah Bapak dan Ibu. Cukup memberikan telepon, WA, email, itu sudah dianggap laporan. Jadi begitu melihat ada kejadian, ada sesuatu, segera laporkan saja, hubungin broker kalau dan kami itu sudah berarti sudah mengikuti ketentuannya. Kedua, lengkapi dengan dokumen dan bukti kerusakan. Kalau misalnya kebakaran, bukti kebakarannya difoto, barang yang rusak difoto. Nah, tidak perlu menunggu asuransi survei dulu untuk diperbaiki dan sebagainya.
Karena sekarang sudah canggih, kalau sudah difoto apalagi video, itu segera dipindahkan saja, sudah diangkat saja. Jadi dulu ada persen, jangan dipindahin dulu, tunggu asuransi survei. Nah, karena asuransi belum tentu survei. Kalau iya pun mungkin nggak segera. Sedangkan Bapak dan Ibu mungkin ingin melanjutkan pekerjaan atau hal yang lain. Jadi bisa dilakukan. Ketika survei loss adjuster ditunjuk, kalau klaimnya besar, nilainya besar, asuransi akan menunjuk perusahaan khusus untuk survei namanya loss adjuster. Nah, loss adjuster ini adalah khusus orang atau perusahaan khusus yang punya keahlian di dalam melakukan survei dan menilai kerugian. Nah, setelah survei, maka terjadi negosiasi dengan perusahaan asuransi. Nah, Bapak dan Ibu, broker ini tugasnya adalah melakukan ini semua bersama Bapak dan Ibu. Ibu cukup laporkan kepada kami, broker, lalu kami nanti minta ditolong dengan dokumen-dokumen. Selanjutnya, tugasnya broker. Tidak perlu dibayar, itu tugasnya kami. Karena broker itu selain sebagai konsultan, dia juga ada advokat, pengacaranya Bapak dan Ibu untuk asuransi yang diutus oleh broker. Nah, kami akan bernegosiasi dengan pihak asuransi tentu saja dengan meminta pendapat kepada Ibu tentang eh, angka yang diajukan oleh asuransi. Nah, selalu biasanya berbeda. Nilai yang kita ajukan itu biasanya tidak semuanya disetujui oleh asuransi. Namun sepanjang itu reasonable dan masuk akal, maka kami bisa bantu untuk menjelaskannya dan mereka akan sulit. Nah, perlu waktu misalnya 2 sampai 3 minggu sampai terjadi kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan, persetujuan, maka pembayaran klaim itu sesuai ketentuan undang OJK 30 hari kemudian pembayaran klaim sudah terjadi. Nah, secara umum, kalau dokumen prosedurnya lengkap, itu dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan paling lama itu klaimnya sudah dibayar. Memang tidak bisa langsung karena ada survei dulu, ada perhitungan dulu, ada negosiasi dulu, baru klaim itu bisa dibayar. Nah, yang penting adalah pertama yang harus kami sebagai broker dapatkan apa klaim ini bisa dibayar. Kalau bisa dibayar, berarti kami sampaikan silakan Anda belanja dulu atau nanti diganti oleh asuransi dan perhitungan ini seperti itu. Itu klaim asuransi prosedurnya. Next. Bisa. Oke, ini terakhir dalam hal ini Bapak dan Ibu, broker asuransi, pertama broker adalah urusan risiko asuransi. Tadi saya sampaikan bagian pertama, kami menganalisa, mereview, desain gambar sehingga kami membuat program asuransi yang sesuai. Kemudian membantu pilih polis asuransi sesuai dengan risiko. Tadi saya sampaikan jenis asuransinya. Kemudian negosiasi premi terbaik dengan perusahaan asuransi. Nah, tugas broker adalah uh, di Indonesia ada 7 perusahaan asuransi. Nah, kita memerlukan mungkin 3 atau 4 saja dari asuransi itu. Siapa yang kita pilih? Nah, itulah tugasnya broker. Broker kenal siapa yang mereka tahu kemampuan dan kebaikannya. Dan tantangannya sekarang ini juga salah satunya adalah kemampuan asuransi Indonesia itu menurun dalam menjamin risiko. Kalau dulu mungkin satu objek dengan 100 miliar mereka bisa jamin sendiri, sekarang nggak bisa. Paling tinggi 10%, 10 miliar. Nah, untuk itu broker akan mengatur sindikasi kalau di perbankan. Kalau di broker, nah, di asuransi namanya co-broker. Jadi dalam satu asuransi bisa 2 atau 3 perusahaan asuransi. Kita pilih yang terbaik. Broker pendamping yang saat klaim tadi saya sampaikan sebelumnya, energi. Kalau kami memang ya ternyata alhamdulillah kami sudah 3 tahun 4 tahun terakhir ini sudah sangat familiar dengan energi solar. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan, kami sudah bekerja sama dengan Emerging Solar, ATB Solar, Etrama, Berlin, Greenroof. Itu kan kami yang mungkin sekarang hampir rutin setiap hari kami berinteraksi dengan kalian. Jadi dengan pengalaman mereka, dengan industri mereka, kami semakin paham tentang industri ini. Resolusi kami adalah jangan hanya melihat premi yang murah, tapi cari proteksi yang maksimal. Ya. Uh, Kemudian kesimpulan protes aman dengan manajemen risiko dan broker yang tepat. Nah, Bapak dan Ibu, sudah saatnya sekarang tidak lagi ada perusahaan-perusahaan corporate yang tidak menggunakan jasa broker atau langsung. Ya, karena Bapak dan Ibu kita tahu bahwa Bapak dan Ibu punya proyek pada bekerja perlu ahli asuransi, ahli yang mengerti risiko dan asuransi
yang terbaik untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Uh, Rekomendasi untuk manajemen risiko, lakukan studi kelayakan risiko yang sejak awal, gunakan broker asuransi yang berpengalaman untuk melakukan penelitian, pastikan semua tahapan proyek EPC ONM dilindungi polis asuransi yang sesuai, lengkapi informasi underwriting dan penawaran premium yang akurat, integrasikan jaminan finansial, bid bond, performance bond, payment bond dengan polis asuransi proyek, siapkan tim internal untuk manajemen klaim yang bersama broker akan menyelesaikan lebih cepat. Evaluasi ulang polis secara berkala sesuai perubahan kapasitas teknologi dan risiko yang ada. Next. Baik, Bapak dan Ibu, eh, ya lebih kurang 1 jam kita bisa sesuai dengan waktunya. Demikian eh, sharing saya pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang bertanya, ada diskusi, bisa silakan chat. Nanti saya bisa langsung jawab atau bisa langsung. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan saya yang ingin bertanya, bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti lewat open mic, pertanyaannya nanti akan langsung dijawab oleh Pak Taufik. Oke, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua juga yang sudah bergabung, tim kami, Pak Intan sudah share absensinya. Jadi untuk webinar ini nanti akan kita share juga sertifikatnya, boleh diisi di link absensinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, sudah ada pertanyaan dari Bel Solar. Untuk sebagai EPC, waktu proses pemasangan asuransi AR apakah bisa mengcover dari bangunan yang dipasang? Silakan, Taufik. Baik, rekan-rekan dari Bel Solar, pertanyaannya ketika ada pemasangan, apakah properti tempatnya bekerja itu bisa dipasang, dijamin? Bisa, Pak. Jadi kita sebut namanya existing property. Existing property itu adalah bangunan yang sudah ada, itu dijamin di dalam property or construction-nya. Jadi nanti, tapi nilainya disebutkan. Jadi kalau nilai proyek kita kan 10 miliar misalnya, nah existing propertinya itu seberapa? Apakah seluruh bangunan itu sebagai existing property atau hanya sebagian saja atau artinya itu sebagai existing property? Tapi bisa Pak, namanya ditambahkan existing property. Nah, tapi tidak otomatis asuransi setuju. Biasanya beberapa asuransi uh, membatasi atau meminta premi ekstra sesuatu. Tapi secara teori bisa, Pak. Siap. Dari Bel Solar, apakah sudah menjawab, Pak? Oke, nah, Pak. Selanjutnya dari Pak Bobi.
Pak, mengingat harga modul surya global terus menurun, bagaimana proses pembaruan atau penyesuaian nilai polis kami agar premi yang kami bayarkan tetap akurat dan efisien? Oke, harga modul lebih menurun. Oke. Harga modul surya global terus turun, artinya cost of construction-nya lebih turun. Eh, ini sebenarnya berita bagus sebenarnya. Eh, jadi gini, mungkin kalau dikaitkan dengan construction, berarti Bapak akan hitung biaya konstruksinya berdasarkan harga yang terbaru. Kalau memang turun, berarti nilainya jadi turun. Yang kita asuransikan adalah seharga modul dengan harga yang saat ini. Ya, namanya disebutnya asuransi disebutnya itu adalah uh, new replacement value, NRV, new replacement value. Jadi kalau memang harganya baru hari ini turun, ya kita gunakan angka itu. Nah, kemudian kalau sudah terpasang, berarti dia sudah berupa properti. Nah, untuk properti, kalau memang turun, Bapak juga bisa adjust, turunin aja sesuai misalnya per lembar panelnya berapa dulu, sekarang dengan itu dapatkan harga yang baru untuk yang sama berapa, kita bisa turun. Bapak bisa adjust, turunkan sesuai dengan harga panel yang terbaru. Kalau misalnya sudah ada panel yang sudah terpasang, asuransi sudah ada, dan biasanya pada saat perpanjangan aja Pak, saat perpanjangan, oh saya akan nilai panel sekarang turun, 10%, 15% kita bisa turun. Mudah-mudahan segitu Pak Bobi. Baik, Nah, Pak Budi, Bapak sudah menjawab, Pak. buat ini ya. Ini, Kita ke Pak Yadi dulu ya, Pak Yadi. apa ya ini benar? Ya. Pak Yadi bertanya, sejauh mana limitasi pengcoveran asuransi dari sisi kesalahan keputusan dari BOD? Ini mungkin ke Oh, liability. oke. BOD ya. Oke, keputusan BOD tadi itu ya, itu namanya polisinya Director Officer atau istilahnya DNO. Jadi DNO itu melindungi para direktur itu akibat kesalahan pribadi sebetulnya. Kesalahan pribadi yang merugikan perusahaan, yang merugikan pemegang saham, merugikan karyawan, tapi asuransi dibeli oleh perusahaan, misalnya. Perumpamannya gini, Pak. Eh, kalau direktur melakukan kesalahan pribadi dan seharusnya dia harus bertanggung jawab. Misalnya unsur penggantiannya dia harus ambil dari tabungannya sendiri, dari rumahnya sendiri yang harus dijual. Nah, dengan ada DNO, maka DNO yang mengatur. Nah, risiko-risikonya apa? Kesalahan eh, misalnya apa? Itu yang sering, salah satu yang sering, yang sekarang ini sering dibutuhkan itu adalah eh, ketika dia perusahaan go public. Dia go public, lalu dia membuat statement yang menyebabkan harga saham jatuh. Pemegang saham akhirnya menuntut, oh Anda bikin pernyataan sehingga menjatuhkan harga saham. Nah, statement seperti itu di cover oleh ini. Kemudian dia melakukan keputusan yang tidak tepat atau salah dalam perjanjian dengan pihak lain sehingga perusahaan yang dipimpinnya rugi atau berada di posisi yang sulit dan seharusnya dia tidak lakukan itu. Artinya secara profesional itu diganti oleh DNO. Kemudian juga mengganti akibat keputusan salah tadi saya contohkan dalam hubungan dengan karyawan. Mungkin mem-PHK. Dia punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang, lalu dia mem-PHK, dan sebetulnya cara itu salah dan mantan karyawan itu menuntut dan tuntutannya itu bisa dikarenakan oleh polisi DNO, Pak. Jadi Director and Officers disebutnya. Jadi kesalahan kelalaian secara profesional oleh direksi dan mudah-mudahan lebih jelas Pak. Kalau enggak nanti kita bisa lanjut. Oke, tadi yang seperti Bon Bang Nasi, Ya, dari Ibu Rini. Ibu Rini, mana pertanyaan Ibu Rini? Ya, izin bertanya, sebagai EPC yang menggunakan surety bond, apabila terjadi klaim, bagaimana proses pengajuan hingga pelayanan? Oh, oke, sudah Tibon ya Bu ya, EPC sudah Tibon.
Oke Bu, surety bond ya tadi kita jelaskan bid bond itu kan terbagi dua. Kalau asuransi ada yang diterbitkan oleh bank, disebutnya bank garansi, atau yang diterbitkan asuransi namanya surety bond. Ada perbedaan dalam pelaksanaan pembayarannya. Kalau bank itu karena sudah berupa jaminan, begitu sudah jatuh tempo, tidak ada ini eh, jaminan langsung bisa dicairkan. Nah, sedangkan asuransi berbeda. Asuransi begitu jatuh tempo langsung nggak bisa dicairkan. Asuransi akan bertanya dulu, kenapa ini dicairkan? Namanya conditional. Jadi sebenarnya ada unconditional, kalau bank garansi itu unconditional, sedangkan asuransi itu conditional. Conditional itu lihat dulu kenapa ya ini dipelajari dulu dan sebagainya. Sehingga dia tidak liquid. Setidak seliquid dari bank garansi. Walaupun akhirnya dia harus bayar, tapi tidak langsung liquid. Walaupun di dalam surety bond itu bisa ditambahkan kondisi nama unconditional tanpa syarat sudah bisa cair. Gitu. Tapi secara teknikal jarang yang bisa dicairkan. Nah, hanya itu bedanya antara bank garansi dengan surety bond. Ya, surety bond itu karena asuransi yang jamin, dia tidak seliquid dari bank garansi. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini. Oke, mau bertanya Pak Bu Frida, bertanya biasanya. Oh, Asuransi yang paling tepat untuk PLTS. Pertanyaan mau dari Bu tanya Firda. PT jenis asuransi apa yang paling tepat untuk melindungi proyek TS? Oke Bu, ada 4 jenis asuransi. Apa 3 tahap dari proyek pembangunan PTS? Pertama adalah desain. Kalau desain itu pada saat desain sangat relevan adalah professional indemnity insurance. Kedua, ketika sudah mulai pemasangan, erection or risk, namanya asuransinya adalah erection or risk insurance. Menjamin sejak mulai pekerjaan sampai COD. 6 bulan, 8 bulan, itu ada risikonya adalah ORIS, eh, bisa kesalahan rusak akibat kesalahan pemasangan, akibat angin topan banjir, kebakaran, petir, huru hara, itu di cover di dalam erection or risk insurance. Nah, kemudian ada satu lagi pada saat erection ini adalah mobilisasi atau pengangkutan panel dan sebagainya dari gudang atau dari supplier ke lokasi. Nah, bisa terjadi risikonya ada terguling terbalik, truk yang mengangkut dan ada rusak pecah, itu di cover oleh asuransi Marine Cargo Insurance. Nah, kalau sudah selesai, sudah COD, maka langsung kepada operation atau operation and maintenance. Apakah dikerjakan oleh EPC lagi atau sudah langsung oleh pihak owner. Nah, selama operation and maintenance ini, asuransi yang diperlukan adalah jenisnya property or risk insurance, yaitu kerusakan akibat kebakaran, ledakan, banjir, letusan gunung api, perampokan, penjarahan, huru hara, dan sebagainya. Atau tertimpa oleh yang lain-lain. Itu Bu, asuransinya. Kemudian ada satu lagi, public liability insurance, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Yang, oke, ini siapa? Pak Sumber Rezeki. Ternyata sudah berapa persen, kemudian ada sistem yang terbakar, misal inverter dan instalasinya. Klaimnya berapa persen atau total? Oke, baik Pak, dari Bapak dari Sumber Rezeki. Jadi kalau PLTS-nya sudah beroperasi, ada asuransinya, terus ada inverter yang kebakar atau klaim rusak, maka asuransi akan mengganti bagian yang rusak itu, inverternya atau bagiannya. Jadi misalnya nilai asetnya 10 miliar, inverter dan teman-teman yang rusak yang kebakar itu nilai 1 miliar, maka asuransi ganti yang 1 miliar. Gitu. Jadi tidak ke semuanya. Jadi yang rusak saja yang di cover. Persennya tidak pakai persentase, tapi actual nilai kerusakannya berapa. Jadi seperti yang tadi, kalau nilainya 1 miliar semua PLTS dengan konverter 1 miliar, tapi yang rusak ada 1 miliar, asuransi ganti yang 1 miliarnya. Kemudian
Pendekatan insuran dalam menentukan, oke, replacement value, apakah berdasarkan EPC contract value atau revaluasi aset atau harga pasar terkini. Oke. Ada dua di sini, Pak, jenis asuransinya. Pertama, kalau construction atau erection, pemasangan, maka dasarnya adalah new replacement value, harga penggantian baru. Jadi tadi ada pertanyaan Bapak tadi, kalau harga sekarang panel turun, ya berarti berdasarkan harga yang sekarang. New replacement value. New replacement value artinya penggantian harga baru. Ya, walaupun barangnya lama, tetapi tetap dihargakan, dinilai, dibuat nilainya secara harga baru. Apakah berdasarkan IPC kontrak value, revalue aset? Iya, kontrak IPC kontrak Pak. Dasarnya dari IPC kontrak. Kan sebagian besar pasti menggunakan barang material yang baru, bukan revaluasi aset atau harga pasar saat ini, bukan harga pasar saat ini juga. Nah, kalau harga pasarnya saat ini sama dengan harga baru, ya bisa jadi. Tapi kalau dasarnya mengacu kepada Munich Re, asuransi khusus yang untuk construction action, dia mengatakan NRV, New Replacement Value. Nah, kalau mungkin tadi dalam kondisi sekarang harganya turun, kalau yang sering terjadi sebenarnya harganya naik. Misalnya di dalam, kebetulan saya familiar dengan alat berat itu menggunakan asuransi new replacement value juga. Tapi karena cenderungnya harga berat itu naik 5% setiap tahun, maka asuransinya nilai pertanggungnya dinaikkan. Nah, tapi ada satu teknik Pak yang kami bisa lakukan untuk melindungi klien dari uh, valuation ini. Kami tambahkan dalam polisi namanya average relief clause 85%. Average relief clause 85% itu adalah kalau nilai pertanggungannya berbeda dari yang seharusnya nilai pertanggungan itu sebanyak 15%, itu secara asuransi nggak masalah, tetap di cover full. Mudah-mudahan gitu pertanyaannya Pak. Oke, udah dijawab. Oh, Bu ini tadi. Jika kondisi kami juga menyewakan PLT atau sebagai developer agar peralatan kami terproduksi. Oh, oke. Ya, Bu Rini. Jadi kalau misalnya Ibu menyewakan peralatan atau mungkin Ibu juga melakukan operational maintenance, sebaiknya Ibu yang mengasuransikan. Jangan mengandalkan pihak penyewa yang mengasuransikan. Kenapa? Karena itu yang punya asetnya Ibu. Ya, penyewa tidak berkewajiban mengasuransikan. Jadi ambil langkah proaktif, ibu yang inisiatif bahwa ini asetnya mau diasuransikan. Either mereka yang bayar preminya atau sudah termasuk di dalam harga sewa ibu. Ingat Bu, ini asetnya aset punya ibu, bukan punya mereka. Jadi kita yang berkewajiban main asuransikannya. Ya, kalau sudah terpasang pun tidak apa-apa. Ibu kasih tahu lokasinya di mana, nilainya berapa, lalu kami, misalnya kalau Ibu percaya pada kami terbitkan polis asuransinya. Ibu pegang polis asuransinya. Oke, saya lihat lokasi pelestarian apung dibuat area waduk terbuka dan banyak akses masuk, misalnya terjadi pencurian peralatan area prekabel modul. Ya, Pak Bobi. Ya, itu salah satu risiko yang dihadapi oleh terapung maupun farm pencurian, dan itu di cover oleh asuransi. Tapi juga asuransi mempersyaratkan ada protectionnya, misalnya disyaratkan ada tenaga pengamannya, dipasang CCTV atau dipasang parameter-parameter pagar dan sebagainya. Nah, sepanjang perlindungan yang sudah dilakukan, maka asuransinya akan menjamin. Dan memang mengcover pencurian juga, Pak. Termasuk PLTS yang di roof juga itu mengcover pencurian. Mungkin ada pertanyaan dari Bel Solar nih. Pak, Boleh bisa minta tolong dijelaskan? dijelaskan kembali terkait construction audit insurance. Sebetulnya perbedaan utama di mana ya? Construction sama erection. Oh, oke. Ya, construction dan erection audit. Kalau construction itu lebih lengkap. Pekerjaannya lengkap, bukan risikonya lengkap. Lebih lengkap pekerjaannya mulai dari fondasi,
kemudian bangun struktur, kemudian mechanical, electrical, pasang, kemudian sampai finishing. Itu eh, cocok menggunakan namanya construction erection, construction or risk insurance. Sedangkan erection hanya porsi pemasangan saja. Saya kalau PLTS kan rata-rata kalau roof saya masang aja karena sudah ada atapnya, tinggal dibikin strukturnya, boleh dipasang. Itu lebih erection. Ya, risikonya tidak ada risiko struktur, tidak ada risiko foundation. Itu Pak. Erection juga sebetulnya pemasangan, misalnya kami sekarang lagi mengerjakan proyek geothermal. eh, Besar kepatuhan namanya. Itu pekerjaannya walaupun ada construction yang tapi minimum, tapi yang besar adalah eh, pemasangannya, pasang turbinnya, bahkan strukturnya, bikin komponen dan sebagainya. Itu polisnya eh, kami menggunakan erection karena sebagian besar yang dominan adalah pekerjaan pemasangan. Itu Pak. Mudah-mudahan sudah. Pak mau bilang lagi, Pak. Pak Mulyanto. Untuk surety bond, jika ada klaim, apakah pihak asuransi akan mengganti kerugian atau efisi yang mengganggu kerugian? Oke, Pak. Kalau surety bond itu kan sudah ada angkanya sesuai jaminannya, Pak. Jadi kalau surety bond itu jamin pelaksanaan 5% misalnya, yang cair hanya 5% saja. Jadi tidak keseluruhan proyek. Jadi jadi eh, kan fungsi jaminan itu kan diberikan di depan sebelum terjadi. Misalnya kalau bid bond berapa? 3%. 3% taruh serahkan jaminan. Kalau nanti Anda menang, nggak kerja, dicairkan 3% ini oleh Bohir. Begitu juga ketika menang, Anda serahkan lagi 5% jaminan dari proyek. Kalau Anda nggak kerjakan, tidak sesuai dengan Anda eh, di dana yang 5% itu dicairkan. Nah, sedangkan untuk construction itu nggak bisa, Pak. Kan ya, proyek kita katakan 10 miliar misalnya. Jaminan 5%-nya itu 500 juta. Nah, sisanya itu ya tetap dijamin oleh asuransi construction atau erection kalau terjadi kerusakan dan sebagainya. Oke, ini baru untuk produk surety bond jika ada klaim apakah pihak baru Mbak Intan. Nah, Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Senang sekali bisa siang hari saya bisa sharing dengan Bapak dan Ibu. Uh, ini ya kita bersemangat karena seperti yang kita ketahui di awal saya sampaikan, ini adalah industri ke depan yang sangat potensial dan kita baru mulai. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, apalagi India dan China yang sudah sangat dominan industri solarnya, kita baru mulai. Selesai ini kesempatan baik bagi kita yang hadir hari ini punya pengetahuan yang lengkap termasuk di manajemen risiko dan asuransi. Ya, asuransi mungkin hal yang kecil. Ya, tadi kita lihat estimasi biayanya mungkin hanya 0,3% atau 0,5% paling tinggi dari total semua proyek. Tapi ini sangat penting. Kalau misalnya terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu bisa menghapus semua investasi, bisa menghilangkan pendapatan yang dia harusnya. Nah, kemudian ya tidak mudah juga mengurus asuransi. Mengurus asuransi, Bapak perlu bekerja sama dengan orang asuransi yang berpengalaman, ya. Eh, karena polis asuransi itu harus dipahami. Asuransi proyek Bapak juga harus didesain dulu, dipahami oleh broker dan disusun, baru didapatkan asuransi yang sesuai dengan biaya yang bersaing, tapi jaminannya yang maksimal. Jaminan maksimal itu mengcover semua risiko. Mungkin saya perlu waktu sedikit menjelaskan. Jadi polis asuransi itu ada dua, Pak. Polis standar atau yang sudah dikembangkan. Nah, kalau beli langsung ke asuransi atau melalui agen yang tidak begitu paham, mungkin Bapak dan Ibu udah dapat polis standar. Tapi melalui broker, Ibu saya jamin pasti Bapak dan Ibu dapat polisnya yang sudah diperluas, dimodifikasi, ditambahkan yang klausul. Sehingga kalau terjadi klaim, itu klaimnya kemungkinan besar diganti.
Nah, sedangkan kalau ibu langsung sama agen itu enggak. Saya contohkan tadi saya bilang sebelum sini saya meeting, saya sebenarnya klien ini bukan klien saya, dia beli lewat agen. Tiba-tiba dia pusing gimana klaimnya sudah ditolak. Oh ternyata iya, ini Bapak kirim barang kok pakai ACCC C. Ya harusnya pakai lain transit itu A, always. Ini C. Nah, mana? Akhirnya saya pelajari ada kemungkinan. Gitu. Nah, kenapa ya? Dia belinya langsung lewat agen. Ya. Kalau kami, nggak mungkin kami sebagai broker akan memberikan azamin C untuk pengirim. Kami pasti A. Karena A itu pasti kemungkinan klaimnya. Nah, kira-kira itu udah mau. Nah, kalau kami LNG, ya Alhamdulillah kami sudah 2-3 tahun ini fokus di LNG dan terima kasih atas kepercayaan kalian kami yang saya sebutkan tadi. Terima kasih juga. Dan silakan Bapak dan Ibu nanti kalau sudah mulai proyeknya atau ada rencana proyek, silakan kita bisa konsultasi, memberikan masukan sehingga proyeknya sukses dan aman. Terima kasih, terima kasih. Saya mohon maaf, kita ada kata-kata yang berarti dan tempatnya atau hal yang kurang jelas. Ya sebelum kita mulai, tutup kita foto bersama dulu. Nanti Intan akan sama Iman. Ya, Baik, Bapak, kita sebelum kita foto bersama, silakan. Bapak Ibu boleh dinyalakan videonya. Kita bersama ya Bapak Ibu. Foto. Oh ya, Oke. Satu, dua, tiga. ulang lagi untuk keluar semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya banyak di sesi webinar ini. Semoga tadi yang disampaikan bisa jadi insight baru untuk kita semua, terutama bermanfaat bagi Bapak Ibu ke depannya. Sebelum kita tutup, jangan lupa juga next kita akan mengadakan serial Zoom meeting lagi. Fokus di webinar berikutnya adalah kita akan membahas mengenai asuransi marine cargo atau pengiriman barang nih. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui prospek di industri ini ke depannya, monggo nanti kita akan tidak estimasi kita akan mulai lagi di 2 minggu dari hari ini. Baik, sekali lagi, makasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih.